Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita lanjutkan tes atau ujian santri peserta yang ketiga pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita tawassul pertama kepada muassis atau pendiri dan para pejuang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada semua tenaga pengajar atau tenaga pendidik, baik ustadz, ustadzah, semua dewan guru yang ada, pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada seluruh wali santri dan wali murid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir kepada seluruh santri dan alumni dan juga simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya santri peserta yang nomor 3 yang akan dites yaitu saudara Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat, saya persilahkan maju ke depan. Sebelum saya uji, sebelum saya tes, pertama konsentrasi ya dan fokus. Terus yang kedua, nama lengkapnya siapa? Rahmat Hidayatullah. Alamatnya dari? Alamat Ngangkang Karangkedawung, Umbul Sari, Jember.
Langkang, Desa Karanggedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Kita mulai ujiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam metode al-bidayah ini, teori dasar nahwu dan sorof, pembahasan yang pertama itu adalah tentang kalimah dan tentang kalimat. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan kalimah? Kalimah adalah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya? Contoh dakhraja. Dakhraja. Terus yang dimaksud dengan kalimat itu apa? Kalimat adalah minimal terdiri dari subjek dan predikat dan diterjemahkan dengan jumlah dalam bahasa Arab. Contohnya? Contoh, ana adhabu ilal madrasati. Selanjutnya, pembagian kalimah. Pembagian kalimah itu dibagi menjadi 3. 1. Kalimah fi'il, 2. kalimah isim, 3. kalimah huruf. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah huruf? Kalimah huruf adalah kalimah yang tidak dapat berdiri sendiri, ia tergantung kepada kalimah lain. Contohnya? Contoh fi. Fi. Terus yang kedua adalah kalimah isim. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah isim? Adalah lafaz yang memiliki arti tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Terus sekarang tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah isim itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. 1. Bisa dimasuki huruf al. 2. Bisa dibaca tanwin. 3. Bisa dibaca jer. 4. Bisa dimasuki huruf jer. Sekarang saya minta contoh. Saya minta contoh yang beral. Ar-rajulu. Saya minta contoh yang tanwin. Madrasatun. Saya minta contoh yang dibaca jer. Kitabul ustadi. Terus barusan huruf jer itu dikatakan bahwa salah satu tanda-tanda kalimah isim. Pertanyaannya, huruf jer itu ada berapa? Ada 10. Ada 10. 1. Min. 2. Ila. 3. An. 4. Ala. 5. Fi. 6. Ruba. 7. Al-ba'u. 9. 8. Al-kafu. 9. Al-lamu. 10. Huruf qasam. Huruf qasam. Terus selanjutnya saya minta contoh. Saya minta contoh yang min. Sirtu minal basrati ilal kufati. Artinya? Saya telah berjalan dari Basrah sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang an. Ramaitu sahma anil kausi. Artinya? Saya telah melempar anak panah dari busur. Terus saya minta contoh yang rubba. Rubba rajulin karimin lakiduhu. Artinya apa itu? Jarang sekali laki-laki mulia yang telah saya temui. Terus saya minta contoh yang ba. Marartu bizaidin. Artinya? Saya telah berjalan bertemu dengan Zaid. Terus saya minta contoh huruf jer yang kaf. Zaidun kalbadri. Artinya? Zaid seperti bulan purnama. Terus saya minta contoh yang huruf jer yang lam. Al-malu li Zaidin. Artinya? Harta itu untuk Zaid. Lanjut kepada kalimah fi'il. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah fi'il? Adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Sebelum saya lanjutkan,
tentang kalimah fi'il, utamanya dari sisi zaman, saya ingin bertanya tentang pembagian kalimah fi'il secara garis besarnya itu ada berapa bagian? Ada 6 bagian. Ada 6 bagian. Sebutkan yang pertama. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Bagian yang kedua. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Bagian yang ketiga. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Bagian yang keempat. Fi'il maklum dan fi'il majhul. Bagian yang kelima. Fi'il lazim, fi'il mutaaddi. Bagian yang keenam. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Kembali lagi kepada kalimah fi'il dari sisi zaman. Sebelumnya saya mau tanya tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah fi'il itu ada berapa? Ada 7. Ada 7. 1. Qad, 2. sin tanfis, 3. safa taswif, 4. ta'u ta'nisis sakinah, 5. dhamir rafa mutahalik, 6. nun taukid, 7. ya muannasah mukhatabah. Ya muannasah mukhatabah. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan ya muannasah mukhatabah? Adalah ya yang menunjukkan arti perempuan tunggal yang diajak bicara. Terus ya muannasah mukhatabah itu masuk kepada Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Saya minta contoh yang masuk kepada fi'il mudhari. Tansurina, artinya kamu perempuan sedang atau akan menolong. Terus saya minta contoh ya muannasah mukhatabah yang masuk kepada fi'il amar. Unsuri, artinya menolonglah kamu perempuan. Terus qad, barusan dikatakan bahwa qad ini juga salah satu tanda-tanda kalimah fi'il. Qad ini masuk kepada fi'il apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Qad yang masuk kepada fi'il madhi itu apakah punya fungsi? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa itu? Ada 2. Ada 2. 1 litaukid, 2 litakrib. litakrib. Apa itu yang dimaksud litaukid? Litaukid adalah menguatkan arti fi'il madhi yang dimasuki. Contohnya, Qad aflahal mu'minuna, artinya sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. terus yang dimaksud qad yang masuk kepada fi'il madhi yang berfungsi litakrib. Itu apa maksudnya litakrib? Menunjukkan masa suatu terjadinya sudah dekat. Contohnya, Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu. Kenapa? Atau artinya apa itu? sungguh telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Terus taknya, qad qamatis sholatu. Tak yang pertama itu kenapa kok dibaca dengan kasroh, kok tidak dibaca dengan rofa atau nasob? Karena sesuai dengan kaidah. Bagaimana kaidahnya? As-sakinu idza hurrika bil kasri. Artinya Huruf yang sukun apabila ingin diharokati maka diharokati dengan harokat kasroh. terus lanjut kepada setelah qad yang masuk kepada fi'il madhi itu juga masuk kepada fi'il mudhari. Yang masuk kepada fi'il mudhari qad itu apakah punya fungsi? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa itu? 1. Ada 1. Apa itu? Litaklil, Litaklil. Apa itu yang dimaksud dengan litaklil? menunjukkan arti terkadang atau jarang. Contohnya, Qad yansuru, artinya terkadang laki-laki sedang atau akan menolong. terus setelah qad itu apa namanya? Sin tanfis, Sin tanfis. Sin tanfis ini masuk kepada fi'il fi'il mudhari. fi'il mudhari saja. Apakah juga punya fungsi? Punya. Ada berapa? 1. Apa itu?
lil qarib, Lil qarib. Apa itu yang dimaksud dengan lil qaribi? menunjukkan masa suatu terjadinya sudah dekat. Contohnya, Sayaqulus sufaha'u, artinya. orang-orang bodoh itu akan berkata. Terus setelah itu yang nomor 3 apa? Saufa taswif, Saufah taswif. Saufah taswif ini masuk kepada fi'il mudhari saja. fi'il mudhari saja. Apakah juga punya fungsi? Punya, Punya. Kalau punya ada berapa itu? ada satu. Ada 1. Apa itu? Lil ba'idi, Lil ba'idi. Apa yang dimaksud dengan lil ba'idi? menunjukkan masa suatu terjadinya masih jauh. Masih jauh. Contohnya, Saufa ta'lamuna, saufah ta'lamuna. Artinya, kelak mereka semua akan mengetahui. terus lanjut kepada dhamir rafa' mutaharrik. Karena dhamir rafa' mutaharrik ini juga bagian tanda-tanda kalimat fi'il. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik? Adalah kata ganti yang berkedudukan rafa dan berharokat. Yang dimaksud berkedudukan rafa' itu bagaimana maksudnya? Kedudukan rafa bisa jadi sebagai fa'il atau naibul fa'il. Terus dhamir rafa' mutaharrik ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il madi, Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il mudhari, dan fi'il amar. fi'il amar. Sekarang saya minta contoh. Dhamir rafa' mutaharrik yang masuk kepada fi'il mudhari. Contohnya, Yansurna, artinya. menolonglah kalian perempuan banyak. Terus contoh yang masuk kepada fi'il amar. Unsurna, Artinya. menolonglah kalian perempuan banyak. Terus contoh yang dhamir rafa' mutaharrik yang masuk kepada fi'il madhi. Contohnya, Nasortu, artinya. saya telah menolong. Terus lanjut kepada nun taukid. Apa itu yang dimaksud dengan nun taukid? Adalah nun yang menguatkan arti kalimat fi'il yang dimasuki. Terus nun taukid itu dibagi menjadi, Dua. sebutkan. 1, Nun taukid sakilah, 2. nun taukid khafifah. Apa yang dimaksud dengan nun taukid sakilah? Adalah nun yang berat ditandai dengan tasdid. Terus yang dimaksud dengan nun taukid khafifah? Adalah nun yang ringan ditandai dengan sukun. Terus nun taukid ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Sekarang saya minta contoh. Coba berikan contoh yang nun taukid sakilah yang fi'il amar. Unsuronna, Artinya, sungguh menolonglah kamu laki-laki tunggal. terus saya minta contoh yang nun taukid khafifah yang masuk kepada fi'il mudhari. Yansurna, Yansurna. Yan- Apa? yansuron, Yansuron. Artinya, dia laki-laki benar-benar sedang atau akan menolong. terus dilanjutkan kepada ya muannatsah mukhatabah. Apa itu yang dimaksud dengan ya muannatsah mukhatabah? Adalah ya yang menunjukkan arti perempuan tunggal yang diajak bicara. Terus ya muannatsah mukhatabah itu masuk kepada fi'il Mudhari dan fi'il amar. fi'il mudhari dan fi'il amar. Coba saya minta contoh yang fi'il mudhari. Unsuri, Yang fi'il amar. tansurina, Yang fi'il amar. unsuri, Artinya, menolonglah kamu perempuan. kalau contoh yang fi'il mudhari, Tansurina, artinya kamu perempuan sedang atau akan menolong. terus kita lanjutkan pembagian. Kalimah fi'il dari sisi zaman itu dibagi menjadi berapa? 3. 1 fi'il, Fi'il madi, 2, fi'il mudhari, 3. fi'il amar. Apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Adalah
fiil yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan. Terus fiil madhi ini apakah punya tanda-tanda? Punya. Ada berapa? 1. Apa itu? Tak ta'nis sakinah Apa yang dimaksud dengan tak ta'nis sakinah? adalah tak yang menunjukkan arti perempuan dan disukun. Contohnya, Katabat, artinya. dia perempuan telah menulis. Terus lanjut kepada fiil mudhari. Apa yang dimaksud dengan fiil mudhari? Adalah fiil yang menunjukkan arti pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Terus fiil mudhari ini apakah punya ciri khas? Punya. Punya. Apa itu? Selalu didahului oleh huruf mudhari'ah. Selalu didahului oleh huruf mudhari'ah. Apa saja huruf-huruf mudhari'ah itu? Hamzah, Terus, nun, terus, ya, terus, dan ta. dan tak. Saya tanya yang tak. Yang tak itu domirnya apa saja itu? Hiya Hiya, dan anta. anta. Pertanyaannya, yang hiya itu faidahnya apa? Lil waibati. Lil ghaibati. Contohnya, Tansuru, tansuru. Yang dimaksud dengan lil ghaibati itu apa? menunjukkan orang ketiga perempuan. Terus yang tak, satunya adalah domirnya apa? Anta. Anta. Faidahnya apa itu? Lil mukhatabi, Lil mukhatabi. Apa yang dimaksud dengan lil mukhatabi? menunjukkan orang laki-laki yang diajak bicara. Contohnya, Takra'u, takra'u. Terus yang hamzah. Yang hamzah itu domirnya apa? ana. Ana. Faidahnya, Lil mutakallim wahdah, apa itu yang dimaksud dengan lil mutakallim wahdah? menunjukkan orang yang berbicara tunggal. Contohnya, Ansuru, ansuru. Artinya, saya sedang atau akan menolong. terus yang nomor 2 adalah huruf nun. Domirnya apa itu? Nahnu, Nahnu. Faidahnya, lil mutakallim al ghair dan lil muaddim nafsahu, apa yang dimaksud dengan lil mutakallim ma'al ghair? menunjukkan orang yang berbicara bersama yang lain. Contohnya, Naktubu, artinya. kami atau kita sedang atau akan menulis. Terus yang dimaksud dengan lil muadzim nafsa itu apa? Menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Contohnya, Nunazzilu, nunazzilu. Artinya, kami sedang atau akan menurunkan. terus huruf mudhari'ah yang terakhir adalah iya. Karena tak tadi sudah dibahas, disebutkan. Sekarang yang iya, anaitu, iya. Yang iya ini domirnya apa? Huwa, Huwa. Faedahnya, lil waibah, lil lil waib, lil ghaib. Apa itu yang dimaksud dengan lil ghaib? menunjukkan orang ketiga laki-laki. Contohnya, Yadhulu, yadkhulu. Artinya, kamu laki-laki sedang atau akan masuk. lanjut kepada fi'il amar. Apa yang dimaksud dengan fi'il amar? Adalah fiil yang menunjukkan arti perintah. Terus fi'il amar ini terbuat dari Fiil mudhari. fi'il mudhari. Pertanyaan selanjutnya adalah ada berapa cara membuat fi'il amar itu? 3. Ada 3 cara. Tolong sebutkan 1, Huruf mudhari'ahnya dibuang. 2a, Huruf akhirnya disukun apabila berasal dari fiil sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. As-sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. 2b, Huruf akhirnya dibuang apabila berasal dari fiil mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Al-mu'tal akhiri wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. 2c, Nunnya dibuang apabila berasal dari af'alul hamsah. nomor 3,
Apabila dengan dua proses di atas lafaz kalimat tersebut tidak dapat terbaca, maka didatangkan hamzah wasol dan hamzah kotok. Maka didatangkan hamzah wasol dan hamzah kotok. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan hamzah wasol? Adalah hamzah wasol adalah hamzah yang terbaca di awal kalimat dan tidak dapat terbaca ketika bersambung dengan kalimat lain. Terus yang dimaksud hamzah kotok? Hamzah kotok adalah hamzah yang tetap terbaca baik di awal kalimat maupun bersambung dengan kalimat lain. Terus pertanyaan selanjutnya, hamzah wasol itu masuk kepada fiil apa saja? Sulasi, Terus? humasi, Terus? sudasi. Apa yang dimaksud dengan sulasi? Adalah jumlah huruf fi'il madinya ada 3. Yang dimaksud dengan fiil humasi? Adalah jumlah huruf fi'il madinya ada 5. Yang dimaksud dengan fiil sudasi? Adalah jumlah huruf fi'il madinya ada 6. Masih berkaitan dengan hamzah wasol. Barusan hamzah wasol itu masuk kepada fiil sulasi, humasi, dan sudasi. Pertanyaannya sekarang, hamzah wasol yang masuk kepada fiil sulasi itu terletak di mana itu? Fi'il amar, Fiil amar. Coba contohkan. unsur, Unsur. Terus yang masuk kepada fiil humasi itu terletak di mana saja itu? fi'il madi, Fiil madi, masdar, masdar, fi'il amar. fiil amar. Coba contohkan yang fiil madi. Ikhtalafa, Ikhtalafa. Masdarnya ikhtilafan, ikhtilafan. Amarnya ikhtalif. ikhtalif. Terus yang masuk kepada fiil sudasi itu terletak di mana saja itu? Fi'il madi, Fiil madi, masdar, masdar, fi'il amar. fiil amar. Coba contohkan yang madi. Istaghfaro, Masdarnya, istighfarun, amarnya istaghfir. istaghfir. Pindah kepada hamzah kotok. Secara takrif atau secara definisi, hamzah kotok tadi sudah didefinisikan. Pertanyaannya adalah, hamzah kotok itu masuk kepada fiil apa? Rubai Fiil rubai. Apa yang dimaksud dengan fiil rubai itu? adalah jumlah huruf fi'il madinya ada 4. Terus hamzah kotok yang masuk kepada fiil rubai itu terletak di mana itu? Fi'il madi, Fiil madi, masdar, masdar, fi'il amar. fiil amar. Coba contohkan yang fiil madi. Ahsana, Ahsanah, masdarnya ihsanan, ihsanan, amarnya ahsin. ahsin. Pindah kepada fiil mujarrad dan fiil mazid. Apa itu yang dimaksud dengan fiil mujarrad? Adalah fi'il mujarrad adalah fi'il yang unsur fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il saja. Contohnya Nasoro, nasoroh, nasoroh. Unsur lam fiilnya itu huruf apa itu? ro, Ro. Unsur ain fiilnya nun, sod, sod. Unsur fa fiilnya nun. non. Masih sekitar fiil mujarrad. Fiil mujarrad ini dibagi menjadi 2. dua. Satu, Sulasi mujarrad, sulasi mujarrad. Nomor 2, rubai mujarrad. rubai mujarrad. Apa yang dimaksud dengan rubai mujarrad? Rubai mujarrad adalah huruf aslinya terdiri dari 4 huruf. Terdiri dari 4 huruf. Sekarang wazan. Wazan dari fiil rubai mujarrad itu ada 1. satu. Sebutkan. Fa'lala yufa'lilu, Fa'lalah yufa'lilu. Contohnya dahraja yudahriju. dakhrajah yudakhriju. Terus sulasi mujarrad. Apa yang dimaksud dengan sulasi mujarrad itu? Sulasi mujarrad adalah huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf. Sifat dasar, ya, lagi-lagi sifat dasar. Sifat dasar sulasi mujarrad itu ada bagaimana? Simai, Simai. Apa yang dimaksud dengan simai itu? untuk menentukan harokat ain fi'il dalam fi'il madi dan fi'il mudhari'nya, apakah harus dibaca fathah atau kasroh, dan bagaimana bentuk bacaan masdarnya, kita tinggal melihat kamus atau mendengar langsung dari orang Arab. Terus selanjutnya wazan. Wazan fi'il sulasi mujarrad itu ada berapa bab?
6 bab. Ada 6 bab. Sebutkan. 1, Fa'ala yaf'alu, 2, fa'ala yaf'ilu, 3, fa'ala yaf'ulu, 4, fa'ila yaf'alu, 5, fa'ila yaf'ilu, 6, fa'ula yaf'ulu. fa'ula yaf'ulu. Sekarang contohkan. Contohkan yang ikut wazan fa'ula yaf'ulu. Hasuna yahsunu, Terus contohkan yang ikut wazan fa'ala yaf'alu. fataha yaftahu, Terus contohkan yang ikut wazan fa'ala yaf'ulu. nasara yansuru, Terus contohkan yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu. daraba daraba yadribu, Terus contohkan yang ikut wazan fa'ilah yaf'alu. alima ya'lamu, Terus contohkan yang ikut wazan fa'ilah yaf'ilu. hasiba yahsibu. Lanjut kepada fi'il mazid. Setelah mujarrad, fi'il mazid. Apa yang dimaksud dengan fi'il mazid? Adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 1, 2 atau 3 huruf ziyadah. Waisan hal tanam. Terus pembagian fi'il mazid itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. 1, Mazid biharfin, 2, mazid biharfaini, 3. mazid bi salah satu harufin. Apa yang dimaksud dengan mazid bi harfin? Adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 1 huruf ziyadah. Wazannya itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Sebutkan. 1, Fa'alah, 2, af'alah, 3. fa'alah. Terus yang dimaksud dengan mazid bi harfaini itu apa? Fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 2 huruf ziyadah. Wazannya itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Sebutkan. 1, Tafa'alah, 2, tafa'alah, 3, ifta'alah, 4, infa'alah, 5. if'allah. Terus apa yang dimaksud dengan mazid bi salasati ahrufin? Adalah fi'il mujarrad yang mendapat tambahan 3 huruf ziyadah. Wazannya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Sebutkan. 1, Istaf'alah, 2, if'au'alah, 3, if'awwalah, 4. if'allah. Terus masih sekitar fi'il mazid. Sifat dasar. Sifat dasar fi'il mazid itu bagaimana? Kiasi. Kiasi. Apa yang dimaksud dengan kiasi? Bagaimana bentuk bacaan fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar dan seterusnya, kita tinggal mencocokkan dengan wazan-wazan fi'il mazid yang telah ada. Terus lanjut kepada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il sahih? Adalah unsur fa fi'il, ain fi'il dalam fi'ilnya bukan berupa huruf illat. Fi'il sahih itu dibagi menjadi 3. Sebutkan. 1, Sahih salim, 2, sahih mudha'af, 3. sahih mahmuz. Apa yang dimaksud dengan sahih mahmuz? Adalah salah satu unsur fa fi'il, ain fi'il dalam fi'ilnya berupa huruf hamzah. Terus saya minta contoh yang hamzahnya itu terletak di lam fi'il. Qara'a, Yang di ain fi'il, sa'ala, yang di fa fi'il. amala. Lanjut kepada fi'il mudha'af. Sahih yang mudha'af. Apa itu yang dimaksud dengan mudha'af? Fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis. Contohnya. Madda. Terus yang dimaksud dengan salim Adalah unsur fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya terbebas dari huruf illat dan terbebas dari hamzah, dan ain fi'il dan lam fi'ilnya bukan berupa huruf yang sejenis. Contoh. Fataha. Lanjut kepada fi'il mu'tal. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal? Adalah salah satu unsur fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf illat. Fi'il mu'tal itu dibagi menjadi 4. 1, Mu'tal misal, 2, mu'tal ajwaf, 3, mu'tal nakis, 4. mu'tal lafif. Apa yang dimaksud dengan mu'tal lafif? Mu'tal lafif adalah huruf illatnya ada 2. Lafif itu dibagi menjadi 2. 2. 1, Lafif mafruk,
2 lafif makrun. apa yang dimaksud dengan lafif mafruk? Lafif mafruk adalah huruf ilatnya berpisah, terletak pada fa fi'il dan lam fi'il. Contohnya, Waqau. yang dimaksud dengan lafif makrun, Lafif makrun adalah huruf ilatnya bersambung, terletak pada ain fi'il dan lam fi'il. contohnya. Syawa. Yang dimaksud dengan misal apa itu? Mu'tal misal adalah huruf ilatnya terletak pada fa fi'il. Misal dibagi menjadi dua. 1, Misal wawi, 2, misal ya'i. misal ya'i. Coba saya minta contoh yang misal ya'i. Yasaro Misal wawi. wa ada. Terus apa yang dimaksud dengan nakis? Mu'tal nakis adalah huruf ilatnya terletak pada lam fi'il. Nakis itu dibagi menjadi dua. 1, Nakis wawi, 2. nakis ya'i. Terus saya minta contoh yang nakis wawi. Waza, Nakis ya'i, Roma. Roma. Terus yang terakhir mu'tal adalah ajwab. Apa yang dimaksud dengan ajwab? Mu'tal ajwaf adalah huruf ilatnya terletak pada ain fi'il. Terus ajwab ini dibagi menjadi dua. 1, Ajwaf wawi, 2. ajwaf ya'i. Sekarang saya minta contoh yang ajwab wawi. Sona, Yang ajwab ya'i. saro. Lanjut kepada fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa yang dimaksud dengan fi'il maklum? Fi'il maklum adalah fi'il yang berarti aktif didahului awalan ma. Terus ciri-cirinya bagaimana itu? Diketahui dari cara melafadzkannya, yaitu tidak diikutkan baida kaidah majhul. Contohnya? Contoh nasoro. Terus lanjut kepada fi'il majhul. Apa yang dimaksud dengan fi'il majhul? Fi'il majhul adalah fi'il yang berarti pasif didahului awalan di. Terus ciri-cirinya bagaimana itu? Dapat diketahui dari cara melafadzkannya, yaitu diikutkan pada kaidah majhul. Fi'il majhul hanya membutuhkan naibul fa'il. Terus kaidah majhul itu dibagi menjadi 3. Sebutkan. 1. Madi mazid, Kaidahnya dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. artinya Didhammah huruf awalnya dan dikasrah huruf sebelum akhir. contohnya Nasoro menjadi nusiro. artinya Nasoro telah menolong, menjadi. nusiro telah ditolong. Terus kaidah yang kedua Madi mazid, bagaimana kaidahnya? Dumma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla akhir. Artinya Didhammah setiap huruf yang berharokat dan dikasrah huruf sebelum akhir. contohnya Istaghfaro menjadi. ustughfiro. Artinya Istaghfaro telah memintakan ampun. menjadi. Yustaghfaru telah dimintakan ampun. Coba diulang. Menjadi Yustaghfaru, yustaghfiru yustaghfiru. Artinya telah dimintakan ampun. terus kaidah yang ketiga Fi'il mujarrad, fi'il mudhari. fi'il mudhari yang Mujarrad mazid, mujarrad dan mazid. Bagaimana kaidahnya? dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhir. Terus artinya Didhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. contohkan yang mudhari mujarrad. Yansuru, Menjadi. yunsoru. Artinya Sedang atau akan menolong, menjadi. sedang atau akan ditolong. Terus contoh yang mudhari mazid. Yastaghfiru, Menjadi. yustaghfaru. Artinya
sedang atau akan memintakan ampun, menjadi. sedang atau akan dimintakan ampun. Terus lanjut kepada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim? Adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Ciri-cirinya Dapat diketahui dari segi arti yang dimiliki. Apabila arti yang dimiliki tidak dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut fi'il lazim. Terus contohnya bagaimana itu? Fi'il lazim. Fariha Muhammadun. Artinya? Muhammad telah berbahagia. Terus lanjut kepada fi'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Ciri-cirinya dapat diketahui dari segi arti yang dimiliki. Apabila arti yang dimiliki dapat dipasifkan, maka fi'il tersebut disebut fi'il muta'addi. Terus biasanya fi'il muta'addi itu pembagian maf'ul bihnya itu ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Satu, al-muta'addi ila maf'ulin wahidin. Artinya membutuhkan satu maf'ul bih. Contohnya yaqra'u Muhammadun Qur'anah. Yang nomor dua, al-muta'addi ila maf'ulaini. Artinya membutuhkan dua maf'ul bih. Contohnya a'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Yang ketiga, al-muta'addi ila salasati mafa'ilah. Artinya membutuhkan tiga maf'ul bih. Contohnya a'lama Muhammadun sa'idal amroh wadihan. Terus bagaimana atau ada berapa caranya untuk memuta'addikan fi'il lazim itu? Ada tiga. Ada tiga. Sebutkan yang pertama. Diikutkan pada wazan fa'alah. Contohnya fariha Muhammadun menjadi farroha Muhammadun amron. Artinya fariha Muhammadun, Muhammad telah berbahagia. Menjadi fariha Muhammadun amron, Muhammad telah membahagiakan Umar. Yang nomor dua, diikutkan pada wazan af'alah. Contohnya karuma Muhammadun. Artinya Muhammad telah mulia. Menjadi akroma Muhammadun amron. Artinya Muhammad telah memuliakan Umar. Terus cara yang ketiga ditambah huruf jar. Contohnya kharajar rajuluh. Menjadi kharajar rajuluh bisyai'in. Artinya kharajar rajuluh, seorang laki-laki telah keluar. Menjadi kharajar rajuluh bisyai'in, seorang laki-laki telah mengeluarkan sesuatu. Terus lanjut kepada fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Apa yang dimaksud dengan fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah meskipun dimasuki amil. Meskipun dimasuki amil. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan amil? Amil adalah sesuatu yang memaksa kalimah yang dimasukinya untuk tunduk kepada kemauannya. Yang dimaksud dengan makmul, sedangkan makmul adalah kalimah yang dipaksa oleh amil untuk tunduk pada kemauannya. Terus yang dikategorikan mabni itu, fi'il itu ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Satu, fi'il madi. Dua, fi'il mudhari. Tiga, fi'il amar. Fi'il amar. Yang fi'il amar, yang fi'il amar ini punya berapa mabni? Empat. Satu, mabni sukun. Alasannya apabila berasal dari fi'il soy yang fi'il soy akhir walam mutasil bi akhirihi syai'un. Contohnya unsur. Terus yang kedua, mabni membuang huruf illat. Alasannya apabila berasal dari fi'il mu'tal akhir walam mutasil bi akhirihi syai'un. Contohnya irmi. Yang nomor tiga, mabni membuang huruf nun. Alasannya apabila berasal dari af'alul khamsah. Contohnya
unsuru. Yang keempat, Mabni fathah. alasannya. Apabila bertemu dengan nun taukid. Contohnya. Contoh unsuronna. Terus yang fi'il mudhari itu punya berapa mabni? 2. 2. 1, Mabni fathah. alasannya. Apabila bertemu dengan nun taukid. Contohnya. Yansuronna. Terus yang kedua, Mabni sukun. alasannya. Apabila bertemu dengan nun niswah. Contohnya. Contoh yansurna. Terus yang fi'il madhi itu punya berapa mabni? 3. 3. 1, Mabni fathah. alasannya. Apabila tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutahalik. Contohnya. Nasoro. Yang kedua, Mabni fathah, mabni dhammah. dhammah. Alasannya. Apabila bertemu dengan waw jamak. Contohnya. Nasoru. Yang ketiga, Mabni sukun. alasannya. Apabila bertemu dengan dhamir rafa mutahalik. Contohnya. Nasorna. Terus pindah kepada fi'il mu'rab. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab adalah fi'il yang huruf harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai amil yang memasukinya. Terus yang dikatakan fi'il mu'rab itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Alasannya. Apabila tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Apabila tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Sekarang yang kedua adalah hukum i'rabnya atau hukum bacaannya fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah itu memungkinkan punya berapa hukum i'rab itu? 3. 3. 1, Dibaca rafa. alasannya. Apabila tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Contohnya. Yansuru. Yang nomor 2, Dibaca nasab. dibaca nasab. Alasannya. Apabila bertemu dengan amil nasab. Contohnya. Ayyansuro. Terus yang nomor 3, Dibaca jazm. jazm. Alasannya. Apabila bertemu dengan amil jazm. Terus pindah kepada amil. Yang pertama adalah amil nawasib atau amil nasab. Ada berapa amil nasab itu? 10. 10. 1, An, 2, lan, 3, idan, 4, kai, 5, lamukai, 6, lam juhud, 7, hatta, 8, al jawabul fa, 9, al jawabil wawi, 10, au. Au ya. Coba saya minta contoh yang au. Laul zimannaka au takdiani haki. Artinya. Sungguh aku akan terus menuntutmu sampai kamu memenuhi hakku. Terus saya minta contoh yang al-jawabu bil wawi. Akbil wa uhsina ilaika. Artinya. Menghadaplah kamu, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Terus saya minta contoh yang al-jawabu bil fa'i. Akbil fa uhsina ilaika. Artinya. Menghadaplah kamu, maka aku akan berbuat baik kepadamu. Terus saya minta contoh yang an. Wa antasumu khairul lakum. Artinya. Dan kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Terus saya minta contoh yang lan. Falan ukallimal yaumah insiya. Artinya. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Terus saya minta contoh yang hatta. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal menjemputmu. Terus saya minta contoh yang kai. Ji'tukai tukrimani. Artinya. Aku datang agar engkau memuliakanku. Terus saya minta contoh yang lamukai. Wa umirna linuslimah lirabbil alamin. Artinya. Kami diperintahkan agar kami pasrah terhadap Tuhan semesta alam.
Terus saya minta contoh yang lamul juhud. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Artinya, Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. terus pertanyaan yang terakhir. Barusan tentang amil-amil nasab, sekarang tentang amil jazm. Amil jazm yang sering muncul di dalam kitab itu ada 6. 6. Sebutkan. 1, Lam, 2, lamma, 3, alam, 4, alamma, 5, lam amri wa du'a, 6. lam finahi wa du'a. Terus saya minta contoh yang lam. Lam yansul Zaidun amron. Artinya, Zaid tidak menolong Umar. terus saya minta contoh yang lamma. Lamma yusafir amron. Artinya, Amar belum bepergian. terus saya minta contoh yang alam. Alam nasroh laka sodrok. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? terus yang terakhir nomor 6 itu apa tadi? Lam. Lam finahi wa du'a. Coba contohkan itu. La tahof. La takhaf. Artinya, Janganlah kamu takut. janganlah kamu takut. Cukup sampai di sini untuk saudara Rahmat. Silahkan kembali kepada tempatnya. Demikianlah tes atau ujian peserta yang ketiga, saudara Rahmat. Mungkin peserta-peserta selanjutnya akan dilanjutkan pada besok malam. Tentunya kepada santri yang waktunya ujiannya itu besok malam, tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk menakror materi-materi yang sudah disetorkan, yang sudah dipelajari. Mungkin sampai di sini saja acara ujian atau tes pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.